Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Jumat Agung ini. Di dalamnya akan dilayankan sakramen perjamuan untuk mengingat rayakan kematian Tuhan Yesus Kristus di salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan keselamatan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya dan menjadi saksinya. Pemberita firman dan pelayan sakramen saat ini akan dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH. Ungkapan situasi. Semalaman Tuhan Yesus bergumul dengan derita yang harus ditanggung sampai keringatnya menjadi darah. Penangkapannya bagai seorang perampok dan pengadilan yang tidak adil terhadap dirinya menambah derita insani Sang Mesias. Dengan kelelahan hati, jiwa dan raga, Tuhan Yesus memanggul salib dalam olok-olokan, hinaan dan celaan. Menempuh via dolorosa, Yesus menjalani semuanya tanpa keluh dan protes sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Dengan langkah tertatih, Tuhan Yesus sampai di puncak Golgota. Jubah hinaannya dilucuti dalam ketelanjangan. Dia dipaku pada salib yang dipikulnya. Sebagai ganti jubah yang dilucuti, dia dipasangkan mahkota duri dengan julukan penghinaan INRI, Yesu Nazaretum Rex Iudea. Dalam penghinaan itu, Tuhan Yesus berada antara langit dan bumi sebagai jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Tuhan Yesus akhirnya disalib dan mati. Kutuk Allah yang seharusnya ditanggung oleh manusia ditimpakan kepadanya. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada seorang pun yang mau berkata dengan jujur. Tidak ada lagi tanggung jawab. Tidak ada lagi jiwa besar. Yang ada hanyalah kebohongan dan kepalsuan demi untuk kepentingan diri sendiri. Para murid lari meninggalkannya. Yesus sendiri menanggung siksa dan derita sampai mati demi keselamatan kita. Jemaat disilakan berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Menjulang nyata atas bukit pahala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu.
salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam kami balik lahir, insan berlada kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Saudaraku, mari kita tabiskan ibadah Jumat Agung ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Matius 27 ayat yang ke-37 menjadi pembimbing bagi kita di ibadah Jumat Agung ini. Demikian firman Allah. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Terimalah salam, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai kamu juga. Ku diberi belas kasihan, walau tak loyong hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Jemaat, marilah mengaku dosa kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Kita awali dengan doa pengakuan secara pribadi. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengundang dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Suara hamba-Mu, doa
Saudaraku, kepada kita yang diampuni salah dan dosanya, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya 49 ayat yang kedua. Demikian firman Allah, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kulihat salibmu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku, akulah milikmu selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk bersama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 hingga 19. Demikian firman Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kiranya Roh Kudus menolong kita wujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mensyukuri akan kesediaan kita untuk menerima firman Allah. Mari kita awali dengan doa, saudaraku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berkati kami dalam persekutuan ibadah Jumat Agung ini. Di sini dalam kemurahan Sayang Tuhan, kami kembali layak untuk menerima firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau urapi kami, agar lewat urapan Sayang Tuhan, firman ini menjadikan kami mengerti bagaimana kami hidup dengan baik di antara sesama kami manusia, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini dari Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai dengan 44 yang menyatakan Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel?"
Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan hadirkan kita di peringatan kematian Tuhan Yesus. Tentu ini adalah baik bagi kita, karena di peristiwa kematian Tuhan Yesus kita mengalami penebusan dosa lewat karya keselamatan yang dinyatakan Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, bacaan Alkitab kita dari Injil Matius 27 ayat 32 hingga 44 dengan tema renungan kita di Jumat Agung ini dituliskan demikian: percaya pada Yesus yang tersalib. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat peristiwa penyaliban Yesus dengan akal atau logika yang dibangun lewat kekuatan pengetahuan kita, maka ini akan cenderung membawa kita untuk tidak dapat memahami kematian Tuhan Yesus sebagai proses karya penyelamatan Allah di dalam kehidupan manusia dan dunia ini. Kenapa demikian, saudaraku? Karena menurut logika dan akal manusia, seorang Mesias atau juru selamat tidak harus mati. Seorang Mesias atau juru selamat, dia sosok yang kuat, bukan yang lemah. Dia sosok yang tak terkalahkan. Dia besar, dia berkuasa. Ini yang kemudian diperlihatkan oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi di dalam bacaan kita. Yang mereka mau adalah Yesus menunjukkan kealahannya yang tak terkalahkan. Dia tidak harus membiarkan dirinya dicambuk, dicaci maki, diludahi. Bahkan dia tidak harus relakan dirinya disalibkan. Karena menurut mereka, seperti yang dikatakan di awal khotbah tadi, seorang Mesias atau juru selamat atau nabi utusan Allah itu sosok yang tidak boleh kalah oleh manusia yang ada di dunia. Mari kita lihat, saudaraku, ayatnya yang ke-40 dan seterusnya dikatakan begini. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merumukkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Jadi benar, saudaraku, seperti apa yang dikatakan di awal khotbah tadi. Sangat berbahaya
kalau kita pahami peristiwa kematian Tuhan Yesus dengan akal atau logika yang dibangun lewat kekuatan intelektual atau pengetahuan kita. Kita juga bisa seperti orang-orang yang ada di bacaan kita, yang merendahkan Yesus, yang memaksa Yesus untuk mengikuti keinginannya, menunjukkan kekuatan Yesus yang tak terkalahkan supaya layak disembah dan diakui sebagai juru selamat. Ini berbahaya, saudaraku, kalau kita melakukan hal yang sama. Karena sadar atau tidak, dalam hidup ini yang harus kita lakukan hanya menyembah, hanya memuji memuliakan Dia, bukan mengatur hidupnya. Kita yang diatur, bukan mengendalikan Dia menurut maunya kita, tapi kita yang mengikuti apa maunya Allah. Karena kita ini hanyalah ciptaan. Jadi kita manusia tidak punya kuasa mengklaim Dia dalam ukuran kita. Olok-olok ini terus berlanjut dilakukan oleh mereka. Di ayatnya yang ke-41 dikatakan begini, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Dia, dan mereka berkata, orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah Ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Jadi mereka mau percaya kepada Yesus. Kalau Yesus menunjukkan kekuatannya yang mengalahkan orang-orang yang menganiaya Dia, menghukum Dia, bahkan yang menyalibkan Dia. Ini sesuatu yang sering kita hadapi dan kita alami, saudaraku. Cercaan, hinaan kepada Yesus karena Dia teraniaya bahkan disalibkan. Kalau kita melihat di YouTube, di berbagai media, tidak sedikit orang mencerca Yesus sebagai Allah yang lemah, sosok yang lemah, yang tidak kuat, sehingga tidak pantas untuk disembah, tidak pantas untuk diagungkan, dipermuliakan. Jadi ini, saudaraku, kalau kita melihat peristiwa matinya Yesus di Jumat Agung dengan logika atau akal yang dibangun lewat kekuatan intelektual atau pengetahuan kita, kita terjebak dengan keegoisan kita, ingin mengatur Yesus menurut maunya kita. Nah, maka oleh karena itu, saudaraku, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan saya untuk mari kita melihat peristiwa kematian Tuhan Yesus dengan iman. Karena ketika kita memahaminya dalam kekuatan spiritual, maka di situ kita akan melihat bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita. Dan sesudah kematiannya, Dia akan bangkit pada perayaan Paskah yang membuktikan Dia tidak mati lagi, tapi Dia menjadi Allah. Dia kembali berkuasa, dan tidak ada orang lagi yang bisa menganiaya Dia. Tidak ada orang lagi yang bisa menghina Dia, mengucilkan Dia, meremehkan Dia. Karena Dia sudah menjadi sosok yang besar, sosok yang berkuasa di dalam kehidupan manusia dan dunia ini. Dan sampai hari ini, saudaraku, Yesus tetap menjadi Allah buat manusia dan dunia. Persoalan orang mau percaya atau tidak, Dia tidak pernah tergantikan. Dia tetap menjadi Allah, karena Dia berkuasa di sorga sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka mari, saudaraku,
Kita bangun iman kita seperti apa yang disoroti oleh tema khotbah kita, percaya pada Yesus yang tersalibkan. Tujuannya supaya kita tidak merendahkan Dia, kita tidak meremehkan Dia, karena pada kenyataannya Dia bangkit dan kebangkitannya tercatat, nyata, real, kelihatan dan dialami oleh para murid pada zaman itu, dan terus diceritakan sampai hari ini. Tidak ada yang dapat mengganggu gugat kabar kebangkitannya, karena itu nyata dan terus dirayakan setiap tahun oleh orang-orang percaya. Dan inilah berkat bagi kita, saudaraku. Karena itu sekali lagi, mari kita pahami peristiwa kematian Tuhan Yesus bukan dengan akal atau logika yang dibangun dalam kekuatan pengetahuan kita, tapi pahamilah kematian Tuhan Yesus dengan iman. Maka kita tidak akan terjebak dalam pengertian kita, tapi iman yang kita nyatakan lewat pengakuan akan Kristus yang mati dan bangkit membuat kita mempermuliakan namanya, mengagungkan Dia, menyembah Dia, dan terus menjadikan Dia Allah dalam hidup kita. Selamat membuktikan, dan hari ini kita yang percaya kepadanya diundang oleh Dia, Sang Juru Selamat, untuk duduk semeja dengannya lewat perjamuan kudus di Jumat Agung. Ini membuktikan orang yang percaya kepadanya dicintai, disayangi, dan pastinya akan diberkati. Terimalah perjamuan kudus ini, saudaraku, dengan iman, di mana kita dituntut untuk mengerti kita sudah menjadi satu dengan tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan di kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kita. Selamat menikmati perjamuan kudus di rumah atau dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudaraku, kita bersyukur Tuhan memperkenankan kita untuk ada di meja perjamuannya di saat ini. Mari pertama kita membaca penetapan perjamuan kudus yang dituliskan dalam kitab Injil Matius 26 ayat 26 sampai 29. Bagian Alkitab dibacakan demikian. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Saudaraku, dengarkanlah penjelasan perjamuan kudus. Saudara-saudaraku, sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir
akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku, sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari bersama kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu. Dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madat kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjama dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk, dan damai dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan, dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, sebelum kita makan roti dan minum anggur,
yang adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nicea Konstantinopel dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja kudus dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Mari mengikuti perjamuan dan mengingat kematian Tuhan, guna mendamaikan manusia dengan Allah, agar diselamatkan dari maut kelam. Duduk sekeliling meja Tuhan, makan roti lambang tubuh Yesus, juga minum anggur itu lambang darah Yesus. Yakin dan percaya kau dikuatkannya. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah melekatkan hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Nyatakan salam damai sejahtera bagi saudara-saudari kita. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Saudaraku, dengan memakan roti yang dipecah-pecahkan bagi kita, menandakan bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan untuk penebusan dosa saudara dan saya. Karena itu, ambil dan bagikanlah. Makan dan percayalah, tubuh Kristus telah menyelamatkan saudara dan saya. Amin.
Saudaraku, dengan meminum cawan yang ditumpahkan bagi kita, menandakan darah Kristus telah tercurah untuk penebusan dosa-dosa saudara dan saya. Karena itu, bersyukur, ambil dan bagikanlah. Percayalah, darah Kristus telah menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Saudaraku, adalah sukacita besar bagi saudara dan saya yang telah menerima perjamuan kudus dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan Yesus di saat ini. Mari kita yang bersyukur berdiri dan bersama kita menerima berkat di perjamuan kudus ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota menghina harkat-Mu, Kau patut kagumi, terima hormat-Mu. Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita di perayaan Jumat Agung saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kami telah diajarkan bagaimana kami menjalankan kehidupan keimanan kami, tetap percaya kepada Yesus yang sudah disalibkan dan mati dalam rangka menebus dosa-dosa kami. Tolong kami Tuhan, agar ini menjadi kekuatan iman kami, karena dengan matinya Kristus dosa kami diampuni, dan kebangkitannya nantinya menjadi bukti kalau kami dimenangkan bersama dengan kemenangan Kristus yang bangkit di perayaan Paskah. Kami datang berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami Indonesia tercinta, pemerintah di pusat sampai di pelosok tanah air, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, MPR, DPR, semua yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk di dalamnya aparat penegak hukum, TNI dan Polri. Berkati semuanya Tuhan, agar dengan kekuatan pemerintah bangsa kami, rakyat Indonesia dibawa ke dalam suasana yang nyaman, tentram, bahagia, sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkati juga terus gerejamu di mana Engkau tempatkan di muka bumi ini, khususnya yang ada di Indonesia, terlebih khusus lagi yang ada di Jawa Timur, dan terlebih lagi Tuhan kami gereja GPIB secara sinodal. Tolong berkati kami, mulai dari majelis sinode, mupel-mupel regio, sampai kepada jemaat-jemaat, agar dalam kekuatan bersama kami terus mensinergikan kesadaran kami untuk melayani Engkau, menjadi mitramu yang solid dalam kehidupan kami di muka bumi ini. Sehingga lewat gereja GPIB, sungguh namamu semakin diagungkan dan dipermuliakan. Secara khusus Tuhan, kami datang berdoa untuk gereja GPIB Bukit Harapan Surabaya. Engkau tolong berkati kami dari pendeta, majelis jemaat, pengurus pelkat, komisi-komisi panitia, pegawai kantor BPPJ, dan semua yang terkait dalam pelayanan di bagian musik, juga paduan suara dan lain sebagainya. Tuhan tolong berkati sampai tim multimedia. Jaga kami terus Tuhan, agar pelayanan kami mampu membangunkan iman jemaat, sehingga jemaat dari sektor 1 sampai sektor 5 semua proaktif mendukung kegiatan penata layanan yang ada, khususnya dalam menyelesaikan pembangunan rumahmu ini. Kami mohon Tuhan berkati jemaatmu, agar dengan berkat-Mu ada semangat bagi mereka atau dari mereka untuk mau memberi dukungan dalam bentuk dana juga doa, supaya kegiatan pembangunan terus berjalan terbaik sampai selesai dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Apa saja yang dialami jemaat-Mu Tuhan, persoalan dalam rumah tangga Tuhan campur tangan, agar dalam bersama Tuhan itu diselesaikan dengan baik. Jemaat yang mengalami berbagai macam kebahagiaan, entah umur bertambah ataupun juga usia perkawinan, atau hal-hal lain yang membuat mereka bersukacita, tambahkan sukacita mereka dengan berkat-Mu, agar mereka bawa sukacita itu hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan, Kau berkati semua jemaat yang menikmati tayangan video streaming ini di dalam mengikuti kegiatan perjamuan kudus yang dilangsungkan ini. Kau berkati semuanya Tuhan, di mana saja mereka menikmati perjamuan ini demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Engkau sudah berkati kami dengan bangsa kami, dengan gereja-Mu dan keluarga kami. Engkau jauhkan kami semua dari teror atau ancaman apapun Tuhan, karena kami tahu dalam lindungan Tuhan kami dijauhkan dari orang-orang jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih untuk keyakinan ini Tuhan. Ampunkan dosa-dosa kami, dengarkan doa kami Tuhan Yesus, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 136 bait 1 menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai, persembahan syukur keluarga, HUT kelahiran dan perkawinan, persepuluhan dan ibadah hari Minggu, dapat diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai atau transfer, baik persembahan keluarga, HUT kelahiran perkawinan, persepuluhan dan ibadah hari Minggu, dapat ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 14100042938 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA kepada Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun nomor 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 54599 888. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Abadi di nyata.
Jemaat, mari berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan secara silih ganti. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, sejenak kita akan menyimak warta jemaat. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah Jumat Agung Perjamuan Kudus saat ini, Pendeta Salmon Reis Landarabi MTH, Diaken, penatua bertugas, organis, pemandu pujian, tim multimedia. Tuhan Yesus, Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Allah percayakan. Yang kedua, akan dilaksanakan ibadah sebagai berikut. Ibadah Paskah dengan tatap muka pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 dengan aturan jam ibadah sebagai berikut. Yang pertama, jam 07.00 WIB, dan yang kedua jam 09.00 WIB. Ibadah Paskah dengan cara video streaming pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 07.00 WIB. Bagi jemaat yang hadir ibadah tatap muka, mohon memperhatikan protokol kesehatan antara lain: memakai masker dari rumah, wajib cuci tangan sebelum masuk ruang ibadah, wajib menggunakan hand sanitizer, tidak bersalaman, duduk berjarak, suhu badan maksimal harus di bawah angka 37 derajat Celcius. Bagi jemaat yang memiliki keterbatasan fisik atau sakit, dihimbau untuk mengikuti ibadah lewat video streaming. Hal-hal lain akan diatur kemudian. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 7210308771 atas nama Imam Syah Kurnain atau Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA ke Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun dengan nomor HP 085107002332 atau nomor HP kontak aksi 087754599888. Untuk warta keuangan, jemaat bisa membaca di warta jemaat elektronik, dan apabila ada kekeliruan bisa menghubungi kantor gereja atau majelis sektor pelayanan masing-masing. Demikian warta jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudaraku, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Bawalah firman Tuhan yang sudah saudara dengar, dan ketahuilah Tuhan menyertai engkau. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh,
Sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.